Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35 Move On. Gilang menatap Raka dengan heran, melihat wajah Raka yang tampak tidak tenang. "Kenapa lo, Kak?" tanya Gilang sambil meletakkan minuman dingin dan potongan buah apel di meja. "Gak apa, emangnya gue kenapa?" Raka balik tanya. "Gak biasanya lo gelisah begini. Habis ada tragedi yang sangat wow sekali, jadi dia gelisah," jawab Vian sambil menusuk satu potongan apel ke mulutnya. "Tragedi apaan nih?" Bayu ikut kepo. Raka mencium Farah di depan sekolahan. "Mana ciumannya?" Vian mendramatisir. "Mulut tuh lemes amat." Raka melempar bantal ke tubuh Vian. "Beneran, lo cium Farah?" "Wah, kemajuan pesat nih," kata Bayu. "Gue gak cium dia beneran, cuma bohongan biar mantan gue pergi." "Lang, lo jangan sekali-kali cium kita. Awas, gue penggal kepala lo." Raka mengancam Gilang. "Curang amat lo, Kak. Lo aja belum pacaran udah ciuman mesra di depan umum. Masa Gilang yang udah pacaran beberapa bulan gak boleh?" kata Bayu. "Siapa juga yang pacaran? Oh, pacaran berapa tahun kalau dia gak sungguh-sungguh dan menjadikan dia istrinya, gue bakal penggal itu kepala buat pajangan di rumah Vian." Raka memasukkan beberapa potong apel ke mulut hingga mulutnya penuh. "Kalau adik lo mau, masa ya dilarang? Lagian kita sama Gilang sudah sama-sama dewasa," kata Bayu lagi. "Ngomong kenapa, Lang? Dari tadi cuma senyum-senyum." "Gue harus ngomong apa? Orang yang diomongin calon kakak ipar gue ini benar. Daripada gue melawan, tidak mendapat restu lebih baik menuruti kan?" kata Gilang sambil beranjak untuk mengecek cewek-cewek karena belum masuk ke rumahnya. "Si Playboy berlaga banget manis," kata Bayu sambil menggelengkan kepala. "Playboy Insaf kali judulnya," saut Vian. Gilang menoleh sambil tersenyum lalu melanjutkan jalannya untuk menemui kita, Farah, dan Anita. "Kalian gak mau masuk?" tanya Gilang. "Ah iya, kita masuk," kata kita dengan berjalan lebih dulu. Farah seketika salah tingkah saat bertatapan dengan Raka. Dia langsung duduk di samping kita dan sederet dengan Raka agar tidak saling berhadapan. "Gimana nih? Jadi nggak ke pantainya?" tanya Gilang langsung ke inti pembicaraan dari berkumpulnya di rumah. "Jadi dong," jawab mereka serentak kecuali Raka. "Kak, lo kenapa diam?" tanya Gilang. "Gue nggak ikut," kata Raka sambil menyandarkan tubuhnya di sofa. "Kenapa nggak ikut sih, Kak? Seru tahu main ke pantai. Kita juga udah lama kan nggak main," cerocos Vian. "Iya, Kak. Mumpung belum sibuk juga gue sama Bayu," pucuk Gilang. "Kalian kalau mau pergi, pergi aja. Gue bener-bener nggak mood untuk pergi." Raka kekeh nggak mau pergi. Mereka langsung menghela nafas panjang. Usahanya membujuk Raka tetap saja tidak berhasil. Ya sudah, biarin aja kalau memang menurut Raka kesendiriannya membuat dia tenang dan bisa move on. Gilang mengelus rambut kita lembut. Gilang membukakan pintu untuk kita dan mengajak yang lain untuk masuk ke dalam agar tidak kesiangan. "Tunggu!" teriak Raka sambil lari saat mobil hendak berjalan. "Ada apa, Kak?" tanya Gilang sambil menurunkan kaca mobilnya. "Buka, gue ikut," ujarnya dengan meminta pintu untuk dibuka. "Beneran, lo mau ikut, Kak?" Kita heboh. "Iya, buruan buka dan cepat pergi dari sini." Raka masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Vian. "Ada angin apa nih tiba-tiba ikut setelah drama berkepanjangan?" nyinyir Farah. "Takut aja, nanti ada yang gangguin lo. Nanti nangis kan, gak ada yang jagain lo," kode Raka. "Dih, kenapa jadi bawa-bawa gue? Katanya lo naksir sama gue. Gimana sih, gak konsisten banget," kata Raka yang membuat seisi mobil tertawa. Hanya Farah yang merasa kesal. "Gue tahu nih kenapa lo mendadak ikut." Kita membalikan tubuhnya ke belakang. "Sok tahu. Emang tahu. Prisil mau datang ke rumah kan?" Tebak kita. Raka hanya tersenyum menyimpulkan kalau perkataan kita benar.
Menghindar nih ceritanya, sahut Farah dengan ekspresi mengejek. Kalau menghindar lebih aman, kenapa harus perang? Jawab Vian membela Raka. Wih, keren Ian, gue suka gaya lo. Raka dan Vian tos sedangkan kita berdesis. Keriuhan di dalam mobil berakhir saat Bayu memarkirkan mobilnya di tepi pantai. Kita, Arita, dan Farah langsung lari keluar. Mereka bertiga langsung bermain air. Kila menghirup nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan perlahan. Dia kemudian duduk sambil melihat kegirangan kita bersama dua sahabatnya. Guys, gue ikutan, teriak Vian sambil berlari. Dia ikut meramaikan keseruan kita, Farah dan Anita. Bayu tanpa babi bu langsung ikut gabung. Kila menoleh ke arah Raka. Lo gak ikut? Lo aja kesana dulu, gue di sini dulu, kata Raka. Kila mengangguk lalu berlari ikut bermain dengan yang lain. Kak, Raka mana? Tanya kita. Kila menunjuk ke tempat duduk Raka di tepi pantai. Kita langsung lari mendekati Raka. Kita menarik tangan Raka agar berdiri dan ikut bermain air dengan dia dan yang lainnya. Tak, lepasin, gue mau di sini, kata Raka. Udah jauh-jauh pergi ke pantai, masih aja duduk diam kayak kambing congek. Kita menarik Raka bersama yang lain. Ombak, bawa kesedihan Raka dong. Gue benci Raka yang lemah. Teriak kita membuat Raka dan yang lain bengong melihat ke arah kita. Kita tersenyum ke arah mereka dan mengkode agar mengikuti dirinya. Matematika, lenyaplah dari bumi ini. Gue gak benci, tapi lo selalu bikin gue pusing. Jadi pergi sajalah, teriak kita lagi. Iya benar, gue juga gak suka lo matematika, selalu nyusahin. Farah ikut teriak. Gue mau punya pacar, teriak Vian. Raka pun akhirnya terbawa suasana. Dia biasa tertawa lepas dan bercanda dengan yang lain, seakan segala masalah sudah berakhir. Kita melihat Raka yang sedang makan udang. Dia beberapa kali menelan ludah, karena ingin sekali makan udang, hanya saja alergi yang menghalanginya. Raka, gue mau itu. Kita menunjuk udang di piring Raka. Jangan aneh-aneh, jawab Raka, sambil memasukkan udang asam manis ke mulutnya. Nih, pakai daging aja, gak usah kepingin itu. Kilang memotong daging lalu menyuapi kita. Kita membuka mulutnya, namun matanya terus memandangi udang milik Raka. Raka, dikit aja. Kita masih merengek meminta udang milik Raka. Udah deh, gak usah cari penyakit. Lo mau berbaring berhari-hari di rumah sakit, omel Raka. Salah sendiri, kenapa lo pesan udang? Ada gak sih yang bisa menyembuhkan alergi gue ini, biar gue bisa makan udang sepuasnya? Kata Gita Manyun. Daging juga gak kalah enak. Dulu, Kilang kembali menyuapi kita lagi. Please ya, kalian berdua bisa gak jangan berperusahaan di depan gue, omel Farah sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Iya, gak menghormati para jomblo di sini, tambah Vian. Raka menyodorkan udang yang sudah dia kupas ke mulut Farah. Raka, lo kenapa sih? Farah kaget. Katanya iri sama Gita dan Gilang. Nih, gue suapin biar samaan. Kata Raka terus berusaha menyuapi Farah. Raka, gak usah resek loh. Farah mendorong tangan Raka. Rasa gimana sih? Gue itu mau suapin lo, biar lo gak kelihatan jomblo ngenes, ujar Raka. Raka, gue emang mau romantis-romantisan, tapi bukan sama lo, omel Farah. Dan saat mulut Farah terbuka lebar karena mau ngomel, menjadi kesempatan Raka menyuapi Farah. Anggap aja sekarang gue pacar lo, daripada nanti lo menangis di pojokan, lihat sahabat-sahabat lo pacaran, kata Raka dengan enteng. Ya Tuhan, hilangkan ingatan anak ini tentang mantan dan kenangannya agar dia bisa berpikir jernih lagi. Farah mengadahkan kedua tangannya ke atas sambil mengunyah nasi udang yang sudah mendarati mulutnya. Dan jadiin dia pacar gue, amin. Raka mengamini. Sumpah, manusia satu ini. Farah menyumpal mulut Raka dengan makanan sampai penuh agar tidak terus mengganggunya. Lihat noh, sahabat satu lo sejak tadi gandengan tangan. Lo masih mau jomblo?
Raka menyenggol lengan Farah. Farah beratap kita yang jelas berhadapan dengan dirinya. Lihat, kedua tangan gue di atas. Noh, Kak Gilang sedang potong daging, ujar kita. Farah dan kita saling berpandangan. Berarti, kata Farah dan kita bersamaan. Mereka berdua langsung melihat ke arah Anita. Anita langsung menarik tangannya dari genggaman Bayu. Kita dan Farah beratap Anita dengan tatapan butuh penjelasan. Iya, gue udah jadian sama Kak Bayu seminggu yang lalu, kata Anita malu-malu. Wah, lo jadian gak ngasih tahu kita? Kita merasa kecewa. Lo gak nganggap kita sahabat ya? Hal besar seperti itu, lo gak ngomong sama kita, omel Farah. Giliran sakit hati, entar nangis-nangisnya sama kita. Kita nyinyir. Tahu gak kenapa Anita gak mau ngomong sama kalian? Kata Raka sok tahu. Apa emang? Kita dan Farah penasaran. Takut menyakiti perasaan Farah. Kan jadinya Farah doang yang jomblo, kata Raka sambil tertawa. Gak lucu, Farah semakin kesal diledekin Raka. Bukannya gue gak mau ngomong, kita baru cari waktu yang tepat. Ya gue gak tega sama Raka, kata Anita. Gue jadi kambing hitam lagi. Gue doang nih yang jomblo. Farah, lo mau gak jadi pacar gue? Kata Vian tiba-tiba. Oke, kayak gak ada manusia lain aja gue pacaran sama lo. Farah bergidik. Gue cakep, baik hati, tidak sombong dan suka menabung. Vian membanggakan diri. Cakep sih, tapi otak lo gesrek. Vian, hati-hati loh, Farah punya gue. Jangan nikung gue loh. Raka mengancam Vian. Dasar, buaya-buaya gila. Emangnya siapa juga yang mau sama lo? Raka, jangan keterlaluan deh. Entar Farah baper, tanggung jawab, kata kita. Sorry nih ya, no baper-baper, tegas Farah. Kita berdesis. Awas aja entar galauin Raka, kata kita. Shh, biarin mereka berdua begitu, siapa tahu akan tumbuh cinta beneran, kata Gilang merangkul kita. Kayak cinta kita. Kita menyandarkan kepalanya di pundak Gilang. Iya, tumbuh dengan sedikit paksaan, kata Gilang. Kita tertawa kecil. Dia geli sendiri kalau ingat saat dia menolak Gilang. Setelah selesai makan, kita, Farah dan Anita duduk di kursi panjang bersila, menikmati semilirnya angin pantai. Kenapa lo, Far? Tanya kita sambil meletakkan kelapa muda yang ada di tangannya. Kita, lo harus menasehati Raka, agar dia jangan mempermainkan perasaan perempuan. Farah melipat kedua tangannya, dia masih kesal dengan Raka yang terus menggodanya saat makan tadi. Maksudnya perasaan lo, kita mengambil kelapa mudanya dan menyeruputnya. Kok gue perempuan lain? Perempuan lain mana? Raka itu cuma dekat sama gue, lo dan juga Anita. Lagian nih Far, kalau emang lo bisa gantiin Prisil di hati Raka, gak apa-apa. Gue setuju banget kok punya kakak ipar lo. Kita malah kesenangan menjodohkan Farah dengan Raka. Aduh, salah ngadu nih gue. Farah menyesal, dia merasa salah curhat. Gue juga setuju kali Far, lo pacaran sama Raka. Keluarganya, sekolahnya, dan teman-temannya sudah jelas lo tahu. Sifatnya pun lo juga sudah mengenalinya. Terus apalagi coba yang buat lo ragu? Daripada lo pacaran sama cowok-cowok gak jelas dan nanti lo di ghosting. Anita juga setuju kalau Farah pacaran sama Raka daripada pacaran sama laki-laki di luar sana yang tidak jelas juntrungannya. Iya, nanti nangis lagi, patah hati mau loncat dari gedung sekolah, kode kita. Ih, kalian berdua bukannya membantu malah meledek gue. Farah manyun. Ini gak ngeledek, tapi saran dan solusi agar hidup lo bahagia, kata Anita. Memangnya hidup gue gak bahagia apa selama ini? Farah berkacak pinggang. Ya, kalau dari luar sih bahagia, tapi kalau dalam hati ya hancur lebur karena kesepian, kata kita sambil tertawa. Dia sedang hobi meledek Farah. Udah, lo jadian aja, biar kita bisa triple date, ya gak Git? Iya, gue Kak Gilang, Anita sama Kak Bayu, dan lo sama Raka. Berisik-berisik, Farah kabur dari kita dan Anita. Pikirkan baik-baik, Far, rumah gue terbuka buat lo, teriak kita. Bodo amat, saut Farah. Farah memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di tepi pantai sendirian, menikmati ombak dan angin yang segar.
tanpa gangguan dari Gita dan Arita yang terus menjodohkannya dengan Raka. Farah duduk di pantai sambil memainkan pasir dengan tangannya. Dia tersenyum memandang indahnya pemandangan laut, memejamkan matanya menikmati deburan ombak dan semilir angin yang menerpa wajahnya. Tiba-tiba terlintas wajah Raka yang tersenyum kepadanya. Farah membuka matanya cepat. Apa ini? Kenapa dia bisa melintas di pemandangan indah pantai ini? Gumam Farah. Gak mungkin kan gue jatuh cinta sama Raka dadakan gini. Pasti ini efek karena terus dikodain sama Gita dan Anita. Jadi gue kepikiran, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jatuh cinta sama siapa loh? Raka duduk di sebelah Farah. Astaga, kenapa lo tiba-tiba muncul sih? Farah kaget sambil memegangi dadanya ketika ada Raka di sampingnya. Farah menoleh sebentar lalu menatap ke laut lepas. Dia menatap hatinya yang berdetak luar biasa karena mengingat kejadian di depan gerbang sekolah saat Raka di sampingnya. Meskipun bibirnya tidak menyentuh bibir miliknya, namun itu membuat hatinya berantakan. Gue lihat lo kayak orang hilang, kan kasian dilihatin orang kayak orang lilung gitu. Makanya gue samperin lo ke sini. Farah berdesis. Mana ada orang? Lihat, semuanya nggak ada. Lo jangan ngadi-ngadi deh. Bersambung.